Oke, hai, perkenalkan, saya yang bernama M. Dewanta Dermawan, kelas F dan NBI 14622000289. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat desain developer dari admin. Pertama-tama kita buat background desktopnya. Tuh, seperti ini. Kita tambahkan blok kotak lebar di atasnya. Dan juga sidebarnya tambahin. Oke, sudah. Kita tambahkan teks. Kita buat ukurannya dulu besar. Kita ketik rental mobil. Buat biar cerah teksnya, kita buat lagi teksnya administrator. Kita buat ukuran dulu tuh hurufnya. Oke, selesai. Oke, kita buat warnanya. Oke, warnanya seperti ini terlebih dahulu, biar bedainnya mana setbar sama tasnya. Kita buat teksnya ini untuk halaman pertama, tampilan pertama itu dashboard. Oke. Kita buat setbarnya. Dashboard. Kita copy aja ini, tinggal ganti sewa. Ini buat ada 3 button nanti. Oke, kalau dipencet itu nanti ada 3 buttonnya. Kita buat pilih dalam setbarnya ini buat pilihan button lebar dari sewa. Kita buat penyewaan. Oke, kita kecilin ukurannya. Oke, terus kita copy. Itu ada penyewaan, pengembalian sama transaksi. Ya, kita copy aja dulu. Tinggal ganti aja. Ini untuk mobil dan ini untuk user. Kita buat tampilan dashboardnya itu sistem kita harus dapat menampilkan informasi lengkap mengenai apa yang ada di dalam user. Dalam user, terus transaksi, pengembalian, penyewaan maupun mobil. Itu untuk kebutuhan fungsionalnya. Kita buat tampilan dari usernya. Oke, kita buat berbeda dulu.
user ini ada dua yang mendaftar atau yang menyewa. Oke, kita tinggal copy aja. Kalau sudah selesai model usernya, kita copy aja dan kita buat ukuran bordernya dulu biar pas. Oke, kita copy ini buat mobil. Ini buat transaksi. Ini pengembalian yang di bawah, terus penyewaan. Oke. Kita buat pas dulu, paskan. Kita copy, kita buat tampilan untuk kelola sewa, itu daftar penyewaan. Oke, kita hapus yang dibutuhkan, kita ganti. Wah, geser, sorry. Aduh, geser lagi. Mari kita hapus. Kita tata aja. Ini kalau buka daftar sewa, terus kita buka button V-nya, kita tekan yang daftar penyewaan, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Kita hapus terlebih dahulu, nanti tampilannya akan berbeda. Oke, kita hapus. Oke, kita buat daftar penyewaan, buat tabelnya. Buat kotaknya dulu di atas. Kita buat kita buat urut terlebih dahulu dari atas, dashboard, sewa, mobil langsung, user. Oke, buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita cepatkan ya guys. Kita buat Oke, kita buat ini button buat tambah. Ini kayak yang ada di praktikum. Kita buat dan tambah. Persis seperti tampilan di praktikum. Tambah, nanti ada
edit, tambahnya itu harusnya add, tapi kita pakai bahasa Indo. Nanti sebelah kanannya itu ada edit, terus bisa hapus. Kita lanjutkan buat tabelnya, buat garisnya dulu terlebih dahulu. Tabelnya. Oke, jadi tabelnya. Mari kita buat teksnya. Oke, kita buat teksnya. Yang pertama itu dalam daftar penyewaan itu nomornya dulu, habis itu kode sewa, nama mobil, tanggal mulai, tanggal selesai, penyewaan, status aksi. Oke, kita buat dulu nomornya. Oke, sudah jadi semua. Jadi tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Oke, dari awal, dari daftar penyewaan itu isinya emang nomor, kode sewa, nama mobilnya itu, terus tanggal mulainya penyewaan, terus tanggal selesainya, terus nyewa, terus statusnya itu nyewa, terus yang terakhir itu aksi, dan aksinya itu dalamnya itu ada edit sama hapus. Bisa ngeditnya, bisa ngapusnya, itu sebagai administrator. Kita akan buat statusnya dari si usernya itu, masanya apa, statusnya apa gitu, terus seterusnya. Oke, kita tambahkan. Sudah dirapikan, ya udah kita buat tabel yang di bawah, kita salin itu buat ref dan next. Itu kayak misalnya tabelnya itu banyak, misalnya kita buat tabelnya itu 5, terus kalau udah nggak cukup kita bisa next, ataupun bisa lihat dari sebelumnya itu ya proof. Setelah itu kita buat, terus kita rapikan dulu. Ini seperti packnya. Oke, kita sebelum waktu kita salin aja ini desktopnya penyewaan, kita salin, terus kita pastekan modelnya. Kita ganti kelola sewanya jadi pengembalian. Oke, sudah pas. Kita ganti ini pengembalian, dan ini untuk daftar pengembaliannya. Oke, dari tambahan dari desktop, dari daftar pengembalian ini isinya ya sama, tapi kita ganti dulu ininya. Dari tanggal pengembalian, oke, kita tata, terus kita ganti jadi ada 4. Yang pertama kode sewa, tanggal pengembalian, denda, dan keterlambatan. Terus kita juga tambahin source di atasnya, biar bisa mencari yang dibutuhkan. Oke, kita percepat. Oke, udah jadi, kita tinggal buat search-nya. Kita buat garisnya atasnya, copy paste aja misalnya.
source atasnya. Oke, kita buat ukurannya terlebih dahulu, kita paskan. Oke, sudah siap. Tabel pengembalian sudah. Oke, untuk selanjutnya itu buat skop transaksi. Oke, ini dia transaksinya. Kita copy dari teks pengembaliannya, kita ganti lagi dari daftar pengembalian jadi daftar transaksi. Kita ini kelola sewanya ganti transaksi. Oke, daftar transaksi. Oke, kita rapikan dulu tabelnya. Oke, kita ganti lagi dari daftar transaksinya, kita ubah dari kode sewanya jadi kode transaksi, terus selanjutnya kode sewa, tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah, dan metode pembayaran. Sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita hapus terlebih dahulu, terus kita akan tata dan rapikan. Yang tadinya kode transaksi jadi kode sewa jadi kode transaksi. Oke, kita lanjutkan, kita copy, kita ke desktop 5, yaitu kelola mobil. Jadi server yang mobil itu isinya itu kalau mobil ya sama, kita copy aja dulu, nanti daftar transaksinya jadi daftar mobil. Oke, kita tata terlebih dahulu, kita ganti-ganti lagi untuk tabel daftar mobilnya. Kita ubah dulu jadi kelola mobil. Oke, kita ganti itu menjadi nama mobil, ini jadi merek, dan ini jadi nomor polisi, ini jadi model, oh ya ini harga atau hari dulu. Kita belum buat modelnya, tapi buat tahun yang ini. Satunya kapasitas foto mobil. Kita rapikan. Setelah nomor polisi itu model, kita rapikan dulu. Oke, kita copy ini dari kapasitas, kita ganti jadi foto mobilnya. Oke, kita rapikan. Ini jadi kapasitas. Kita buat, kita ketinggalan buat daftar modelnya tadi aku bilang, tapi kita rapikan terlebih dahulu tadi. Oke, nanti
dari kelola mobilnya itu ada nomor platnya, nomor polisinya, terus model mobilnya itu kayak gimana. Oke, kita langsung copy tadi dari kelola mobil. Kita ubah ini jadi password. Kita bikin administratornya. Di dalam administrator itu isinya ya password dari mau ngubah password lama menjadi password baru. Oke, kita buat tabelnya ya, kita buat kotaknya lah ya, nanti kotaknya isinya itu dari password lama terus kita ganti ke password baru. Nanti kalau udah dari password baru di bawahnya konfigurasi password. Oke, kita percepat dulu ya. Oke, kita buat password lama menjadi bawahnya password baru, konfigurasi password. Oke, kita percepat lagi. Kita akan buat nanti akan masukkan teksnya di sampingnya. Jadi modelnya samping password lama, password baru sama konfigurasi password, nanti ada masukkan teks untuk bisa masukkan passwordnya tuh. Nah, selanjutnya kita buat buttonnya di bawahnya. Kita buat buttonnya di bawah sini, diletakkannya. Oke, pas. Oke, kita tata. Oke, kita copy ini, kita taruh di buttonnya. Oke, kita naik dulu biar kelihatan tulisannya. Oke, kita ganti jadi simpan perubahan konkret. Oke, selesai. Ya, untuk akhirnya gini untuk perwarnaannya, desainnya kita kasih warnanya seperti ini. Dari warna ini kita samakan ya, warnanya dari semua desain admin seperti ini gambarnya. Oke, kita ganti ini jadi dashboard dan seterusnya. Dari dashboard dari awal itu dashboard, kelola sewa, pengembalian, transaksi, kelola mobil, habis itu user. Oke. Kita lupa untuk usernya, kita belum nambahkan usernya, sorry. Oke, kita ganti untuk tampilan usernya. Kita ini di daftar user, dan nanti daftar usernya itu ada username-nya dari si register konsumennya, email, telepon, alamat, KK, KTP, dan SIM-nya. Nanti kalau misalnya ada kejahatan gitu, nanti bisa tahu alamatnya itu di mana. Nanti kita cari konsumennya, kalau konsumennya itu main curang gitu. Jadi untuk semua yaitu
kita bukan fungsi fungsionalnya juga dan non fungsionalnya. Untuk fungsional user itu sistem harus memproses dan mencatat data register yang dilakukan oleh konsumennya, yaitu semuanya biar tidak ada kecelakaan perilaku, kejahatan. Tuh. Di sistem sewa juga sistem harus mencatat data mobilnya biar detail, dan transaksinya juga harus membayar mukanya itu 50% untuk fungsionalnya, dan pembaliannya itu sistem harus menghitung mencatat denda sebesar 10% untuk per jam dari harga sewa jika keterlambatan pengembalian mobilnya. Kalau misalnya telat berapa jam aja udah didenda 10% dari pembayaran mobilnya. Itu biar konsumennya cepat mengembalikan mobil kita. Tuh. Dan non fungsional dari sistem transaksi itu memastikan bahwa semua transaksi proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, dari hukum kita aja yang berlaku. Oke, ini hasil akhirnya dari tampilan usernya. Oke, semuanya sudah lengkap. Oke, terima kasih. Maaf, ternyata ada revisi untuk desain adminnya, itu diganti gini. Saya udah ubah, jangan lupa buat bisa samakan dengan codingannya biar tampilan dari website rental sewa mobil ini sama dengan desainnya. Oke, dari pertama itu tampilan dashboard, di situ sewa. Oh, ini bentar ya. Oke, jadi ini udah aku ubah semuanya. Yang kemarin itu daftar dan setbarnya tidak sama kayak codingannya yang diinginkan. Jadi saya akan rubah jadi begini. Dari dashboard, tampilan sewa dari pengembalian, yang ketiga ya sewa, yang transaksi, yang tampilan transaksinya. Terus untuk mobil, tampilan kelola mobil dan user, dan tampilan administrator. Oke, terima kasih atas video saya yang sorry ada perubahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.